Oke guys, bahas lagi PR nih. PR barisan aritmatika. Salah. Geometri ya, barisan dan deret geometri kali ini. Aritmatikanya udah lewat ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 kita punya bahasa Inggris ya. Nah, ini mungkin menyulitkan kalian sedikit karena pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita coba terjemahin satu-satu. Find itu artinya carilah. The itu artinya the. Aduh, susah terjemahin gitu. Udah gini aja lah. Common ratio. Common ratio itu artinya rasio. R yang ditanya R. Write down the end term. Nah, end term itu bahasa Inggrisnya untuk UN, suku ke N ya. Jadi yang ditanyakan adalah R dan UN. Nah, kebanyakan dari kalian itu kalau ditanya U5 bisa, U7 bisa, U10 bisa, tapi kalau ditanya UN bingung gimana ya. Sebenarnya nggak sesulit itu. Kita punya 3, 12, dan 48. Nah, seperti biasa, pertama kali kita cari dulu yang namanya A, karena ini barisan geometri, jadi kita perlu A sama R, rasio. Nah, kemarin ada beberapa anak yang masuk Zoom masih bingung. Cara nyari rasio gimana ya? Cara nyari rasio tuh yang kanan dikurangi yang kiri, udah gitu aja. 12 dibagi 3. Atau boleh juga 48 bagi 12 gitu. 48 bagi 12 berapa? 4. 12 bagi 3 berapa? 4. Tuh sama aja ya. Karena rasionya selalu sama. Nah, yang ditanyakan adalah common ratio. Common ratio-nya udah dapat nih 4 jawabannya. Terus dia tanya UN. Kalau dia tanya UN, ya kamu masukin rumus UN. A kali R pangkat N min 1. Karena N-nya nggak dikasih tahu, jadi N-nya nanti jangan diganti sama angka. Kalau biasa kita cari U5, berarti N-nya ganti 5 kan. Kalau N-nya nggak dikasih tahu, ya biarin aja N, nggak apa-apa. A-nya 3, R-nya 4. N-nya nggak tahu kan, biarin aja. Dah, kayak gini, selesai ini UN-nya. Tuh, gitu, nggak susah ya. Jadi kalau ditanya UN, pasti jawabannya ada N-nya lagi. Jangan diganti-ganti ya. Ini nomor 1. Kemudian 1B. Tadi 1A, sekarang 1B. 1 setengah seperempat. Nah, sekarang kita siapin lagi A-nya. A-nya adalah 1 dan rasionya adalah yang kanan dibagi yang kiri. Yang kanannya setengah dibagi yang kirinya 1. Berarti rasionya setengah. Udah dapat rasionya setengah ya. Terus kita punya yang ditanya lagi UN. Nah, UN rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. UN-nya ditanya, berarti A-nya yang dimasukin 1, R-nya masukin setengah pangkat N min 1. 1 kali berapapun hasilnya pasti ya berapapun itu, 2 setengah pangkat N min 1. Udah, ini jawabannya ya. R-nya setengah, UN-nya adalah setengah pangkat N min 1. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 yang ditanya adalah jumlah dari barisan geometrik ya, bahasanya bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya find the sum, sum itu artinya makanan, dimsum, bukan. Sum itu adalah jumlah ya, jadi kita harus cari jumlah. Berarti kalau dia tanya sum, yang ditanyakan adalah SN ya. Untuk yang nomor 2A, kita siapin dulu A-nya. A-nya adalah 10 dan rasionya adalah 5 bagi 10. 5 per 10. Jadi hasilnya setengah gitu ya. Udah punya A sama R. Yang ditanya adalah to 10 term. Artinya ada 10 suku. Kalau ada 10 suku yang ditanya jumlah, berarti kita harus nyari S10. S10 rumusnya apa untuk geometri? A, buka kurung, kamu lihat R-nya. R-nya itu lebih kecil dari 1, jadi kita harus pakai rumusnya yang 1 min R pangkat N per 1 min R. Dah, masukin A-nya. A-nya 10. Rasionya setengah. N-nya 10 per 1 per min rasionya setengah. Hitung. 10 per setengah. Kemudian 1 dikurangin 1 pangkat 10. 1. 2 pangkat 10. 1024. Harus cepat ngitungnya ya. Ke sini. Berarti 10 bagi setengah berapa? 10 bagi setengah 20 ya. 20 buka kurung. Sama yang penyebut 1024 per 1024 dikurangi 1 per 1024 gitu. Jadi hasilnya adalah 20 buka kurung
1023 per 1024. Kaliin aja, 20 kali ini berapa ya? 20460 per 1024. Ini sebenarnya bisa disederhanain lagi, tapi ya udahlah ginilah ya. Gini aja nggak apa-apa. Itu nomor 2A. Sekarang 2B. 2B kita punya 3, 12, 48. Seperti biasa kita sebutin A-nya dulu. A-nya adalah 3. Rasionya adalah 12 bagi 3. 12 per 3. Kanan bagi kiri. Ingat. 4. Nah, karena R-nya lebih besar dari 1, jadi nanti kita pakai rumusnya yang R pangkat N min 1 ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya the sum. The sum itu tadi S. Sampai M term. Kalau tadi kan 10 term itu berarti kita cari S10. Kalau sampai M term berarti kita cari SM ya. Si N-nya disembunyiin, diganti jadi M. Rumusnya apa? A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya masukin 3, R-nya masukin 4. Nah, si N-nya, si N ini diganti sama M. Pangkat M min 1 per 4 kurang 1. 3 buka kurung 4 pangkat M dikurang 1 per 3. Ini ingat ya, nggak boleh dikurang ya. 4 kurang 1, 3 pangkat M gitu. Nggak boleh ya. Coret 3-nya. Jadi SM sama dengan 4 pangkat M min 1. Kalau dia mintanya SM, pasti jawabannya ada M lagi ya. Jadi sampai sini udah selesai. Ini SM-nya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 diminta carilah 2 possible value. Itu artinya tentukan 2 kemungkinan dari nilai X ya. Ditanya nilai X-nya berapa. Kalau ini katanya geometric progression. Itu artinya barisan geometri. Nah, gimana caranya? Nomor 3A, kita punya 3,x,48. Nah, triknya adalah gini. Kalau kamu punya x-xan di barisan geometri, kita tahu barisan geometri itu rasionya selalu sama kan? Rasio itu sama dengan yang kanan dibagi yang kiri. Yang kanannya x, yang kirinya 3. Tapi rasio juga bisa dicari dengan cara yang kanan dibagi yang kiri, pakainya 48 sama x. Jadi rasionya 48 per x. Nah, rasio untuk barisan geometri itu selalu sama. Artinya dari sini, dari dua rasio ini saya bisa bilang x per 3 itu harus sama dengan 48 per x ya, karena rasionya harus selalu sama. Udah tinggal kali silang. Kali silang jadinya x kuadrat sama dengan 3 kali 48, 144. Nah, x sama dengan kuadrat pindah jadi akar kan. Jadi saya tulis akar. Akar berapa? 144. Nah, ada yang harus kalian ingat, di kelas 10 juga ada diingetin sama Bu Anita. Kalau kuadrat pindah ke sana jadi akar, depannya harus ada plus minus. Jangan lupa ya. Nah, dari sini kita dapat dua nilai X. X yang pertama adalah positif akar 144, 12. Yang kedua adalah negatif akar 144, 12. Tuh, jadi kita dapat dua nilai X. Bisa 12, bisa min 12. Ya, gitu caranya. Nomor 3. Selanjutnya adalah 3B. 3B juga masih sama. Caranya kayak tadi. Kita cari R-nya dulu. Yang kanan dibagi yang kiri. Yang kanannya X, yang kirinya 72. R yang kedua sama, yang kanan kurang bagi kiri tapi pakainya 18. 18 bagi kirinya X. Dan mereka semua rasionya harus sama. X per 72 itu sama dengan 18 per X. X kali X, X kuadrat. 18 kali 72 saya nggak tahu. Nih saya mau ajarin caranya biar kalian nggak usah ngitung terlalu banyak ya. Caranya gini. X kuadrat, kuadratnya itu pindah ke sebelah kanan. Tadi saya bilang berubah jadi akar kan, jadi kuadratnya kita pindahin ke sebelah kanan, jadi akar, muncul plus minus, jangan lupa. Nah, si 18 sama 72 nya kalian nggak usah hitung, kalau hitung itu hasilnya ribuan ya. Jadi caranya adalah 18 nya kita pecah, 18 dipecah jadi 2 kali 9, betul nggak? 72 nya dipecah lagi, 72 itu 9 kali 8. Oke, nah dari sini kita lihat ada angka 9 yang kembar. Kita tahu kalau punya angka kembar di dalam akar, dia bisa keluar kan?
keluarnya jadi berapa? Jadi 9. Akar, nah baru kaliin 8 kali 2, 16. Sama dengan plus minus 9 kali akar 16 berapa? 4. Jadi jawabannya plus minus 36. Artinya X1-nya bisa plus 36, X2-nya bisa min 36. Nah ini berguna banget nih cara ini untuk menghitung akar yang angkanya besar. Jadi jangan dikaliin, tapi dipecah-pecah. Cari angka yang double, ya. Jadi jawabannya X sama dengan 36, atau bisa juga X sama dengan min 36. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4A. Nomor 4A, kita punya SN. Yang ditanya adalah the first term. First term itu adalah A, ya, atau U1. Dan common ratio. Common ratio itu yang ditanyakan R, ya. Nah, kita dikasih tahu SN. Kalau kalian dikasih tahu rumus di soal, itu caranya gampang. Kita masukin aja S1. S1 artinya masukin angka 1 ke N, ya. 1 kurang 1/4 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 3/4. 1 dikurangi 1/4 itu 3/4. Jadi hasilnya adalah 3. Nah ini S1. S1 karena dia baru satu suku, berarti dia juga bertindak sebagai suku pertama. Suku pertama itu A. Jadi S1 U1 itu selalu A. Ya, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau udah kita cari S2. S2 artinya kita masukin angka 2 ke N. 4 buka kurung 1 kurangin 1/4 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 dikali 1 dikurangi 1/16. Jadi hasilnya 4 dikali 15/16. Sama yang penyebut ya. Hasilnya adalah 15/4. Nah ini adalah S2. Tapi hati-hati, S2 ini artinya apa? Kalau saya lanjutin, S2 itu artinya adalah U1 ditambah U2 kan? Jumlah 2 suku pertama. Nah, kita bisa masukin nih 15/4-nya ke S2. U1-nya kita udah tahu tadi 3. Masukin ke sana. 3 ditambah U2. Dari sini kita dapat U2. U2-nya adalah 15/4 dikurang 3. Nah, 3-nya sama yang penyebut. Jadi 12/4. Jadi dapatnya 3/4 sama dengan U2. Nah, U2-nya udah dapat, A-nya udah dapat. Pertanyaannya pengen rasio kan? Rasio tadi rumusnya yang kanan dikurang yang kiri. Yang kanan itu berarti yang kedua, U2. Yang kanan dibagi yang kiri. Yang kirinya pertama, 3. Jadi jawabannya 1/4. Nah, rasionya 1/4. Gitu guys, gampang ya. Nah, sekarang nomor 5 nih. Nomor 5 kayaknya sedikit susah. Nomor 5. Kita punya barisan deret ya, deret geometri 4, 6, 9 tambah titik-titik. Dia bilang ada pertanyaannya adalah how many terms ya. How many terms itu ya, artinya yang ditanya n sama dengan berapa. Berarti n-nya yang ditanya ya. Terus must be taken to obtain a sum. Sum itu berarti SN. Karena n yang nggak tahu jadi kita sebutnya SN. SN-nya tuh harus melebihi 3000. Artinya dari sini saya bisa tulis SN-nya itu harus melebihi 3000 ya. Kemarin pas di Zoom saya tulisnya sama dengan dulu. Jadi banyak yang nggak ngerti. Coba kalau pakai lebih besar lebih ngerti nggak ya? Seperti biasa siapin dulu A-nya. A-nya adalah 4, rasionya adalah kanan bagi kiri 6 bagi 4. Jadi hasilnya 3/2. Dapat A, dapat rasio, masukin ke SN. SN rumusnya A kali R pangkat N min 1 per R min 1 harus lebih besar dari 3000. Exceeding itu artinya melebihi ya, jadi harus lebih besar dari 3000. Masukin A-nya. A-nya adalah 4, rasionya adalah 3/2 pangkat N dikurang 1 per 3/2 kurang 1 harus lebih besar dari 3000. Dah, lanjutin bawahnya. 4-nya tetap, 3/2 pangkat N-nya juga nggak bisa diapa-apain, min 1-nya juga nggak bisa diapa-apain. Yang bisa kita hitung itu 3/2 min 1 yang bawah. Yang bawah jadinya setengah, lebih besar dari 3000. 4 bagi setengah berapa? 4 bagi setengah 8.
buka kurung 3/2 pangkat N min 1 lebih besar dari 3000. 8-nya pindahin. Berarti 3/2 pangkat N min 1 itu harus lebih besar dari 3000 bagi 8. Berapa tuh? 750 ya? 750. 1500. Ya betul. Enggak, salah. 375 guys harusnya. 375 ya. Kita tulis 375. Nah, sekarang karena si 8-nya udah pindah, si kurungnya boleh dihilangin dong. Ya, udah nggak ada perkalian lagi. Min 1-nya bisa pindah lagi nih ke kanan. Jadinya 3/2 pangkat N harus lebih besar dari 376. Nah, ini nggak ada caranya selain kita pakai logaritma. Tapi logaritma kelas 10 adanya di mat minat. Jadi kalian nggak dapat. Nah, jadi untuk ngitung ini mau nggak mau kita coba-coba pakai kalkulator ya. Kita masukin N-nya terserah kalian. Tapi hasilnya harus melebihi 376. Nah, ketika saya masukin 15, 3/2 pangkat 15 itu hasilnya adalah 437,9. Ini artinya dia sudah melebihi 376. Berarti 15 memenuhi. Tapi siapa tahu 14 juga memenuhi ya. Kan dia bilangnya yang pertama melebihi 3000. Berarti kita harus cari yang paling kecil. 3/2 pangkat 14 berapa ya? Nah, itu cuma 291. Artinya dia belum melebihi 376 kan? Berarti 14 enggak. Yang diambil adalah yang 15. Kebetulan pertanyaannya N, jadi kita udah dapat N-nya 15. Gitu ya, itu nomor 5 agak susah. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa ulang lagi video saya atau langsung masuk Zoom ya. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 ada barisan geometri. Diketahui U9 sama dengan 128. Nah, ini nggak perlu diterjemahin karena udah langsung kalimatnya gitu ya. U4 sama dengan min 4. Yang ditanyakan adalah S10. Berarti kita kerjanya dari sini dulu yang diketahui. Nah, ini masukin rumus. Jadinya A kali R pangkat N-1 sama dengan 128. Berarti A-nya nggak tahu, R-nya juga nggak tahu. Tapi N-nya kita tahu 9 kurang 1 sama dengan 128. Berarti kita dapat AR pangkat 8 sama dengan 128. Nah, simpan dulu. Kita pindah ke yang U4. U4 itu rumusnya kali AR pangkat N-1 sama dengan min 4. Berarti AR pangkat 4 kurang 1 sama dengan min 4. Ini semua harusnya bisa di otak ya. Jadi AR pangkat 3 sama dengan min 4. Nah, ini sama ini harus disubstitusi. Tapi daripada substitusi, saya punya caranya. Di video saya juga udah diajarin. Caranya adalah pakai perperan. Jadi saya tulis AR pangkat 8 sama dengan 128. Langsung dipakai per AR pangkat 3 sama dengan min 4 ya. Jadi bukan dieliminasi, nggak bisa. Kalau geometri dieliminasi nggak bisa. Nah, ini coret lagi pangkat 3 sama pangkat 8 nya, sisa pangkat 5. Berarti di bawahnya saya tulis R pangkat 5 sama dengan plus dibagi minus 128 bagi 4 32. Berarti R-nya sama dengan akar 5 dari minus 32. Nah, untuk yang pangkat 5 dia kan ganjil. Kalau ganjil pindah jadi akar nggak usah pakai plus minus ya. Khusus yang pangkatnya genap aja. Contoh, misalnya R pangkat 4 sama dengan 16. R-nya berarti pindah jadi akar 4 kan. Akar 4 16 karena dia genap berarti dia muncul plus minus. Kalau ganjil nggak usah. Itu triknya ya. Oke, lanjut. Nah, berarti dapat nih R-nya. Berapa kali berapa kali berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya min 32. Hasilnya adalah min 2. Dapat rasionya min 2. Setelah mendapatkan rasio, kita bisa cari A-nya dengan cara masukin ke sini. Tulis dulu AR pangkat 3 sama dengan min 4. Berarti A kali min 2 pangkat 3 sama dengan min 4. Berarti A kali min 8 sama dengan min 4. A-nya sama dengan min 4 bagi min 8 setengah. Dapat A-nya sama dengan setengah. Gitu ya. Terus yang ditanya S10. Yuk cari S10. S10 sama dengan rumusnya A buka kurung rasionya lebih kecil dari 1. Berarti kita pakainya yang 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya masukin setengah. 1 min rasionya masukin min 2. Pakai kurung dulu ya, jangan lupa. Pangkat N, N-nya adalah 10 per 1 kurang
min 2. Jadi hasilnya adalah setengah buka kurung 1 dikurang min 2 pangkat 10, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, 1024, positif ya dia ya. Terus 1 dikurangi min 2, jadinya 3. Setengah bagi 3, berarti jadinya per 6. Hah? Kok bisa gitu, Pak? Gini. Ini kan bacanya setengah bagi 3 ya. Coba, setengah dibagi 3. Artinya setengah dikali sepertiga. Setengah kali sepertiga berapa? 1/6. Tuh, makanya bawahnya jadi 6 ya. Oke, lanjut. Terus yang atasnya 1 dikurangi 1024, berarti minus 1023. Nah, ini jawabannya. Jumlah 10 suku pertama. Oke, nomor terakhir, nomor 7. Nomor 7 ditanya, dikasih tahu A sama dengan 64. Dikasih tahu juga U3 sama dengan 16. U3 itu rumusnya yang ditanya S6 ya. U3 itu rumusnya A dikali R pangkat 3 kurang 1 sama dengan 16. Langsung ya biar cepat. A-nya 64, R-nya pangkat 2, ininya 16. R pangkat 2 sama dengan 16 dibagi 64. Berapa tuh? 1/4 ya. Berarti R-nya berapa yo? Kuadratnya pindah ke sini. Kuadrat pindah jadi akar kan? Akar 1/4. Jangan lupa plus minusnya guys. Plus minus. Jadi R-nya ada 2 nih. Bisa setengah positif, satu lagi bisa min setengah. Nah, karena R-nya ada 2, berarti S6-nya juga nanti kita ngitungnya 2 kali ya. S6 yang pertama dulu. Untuk yang rasionya setengah. S6 sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Hasilnya adalah A-nya 64 buka kurung 1 min setengah dulu pangkat 6 per 1 kurang setengah. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya adalah 64 buka kurung 1 dikurangi 1/6 itu 64 ya, per setengah. 64 bagi setengah 128. Ya, ini sama yang penyebut jadinya minus 6, enggak minus 64 kurang 1, 63 per 64 ya. Dicoret 2, jadi hasilnya 126 gitu. Nah, ini baru S6 yang pertama. S6 yang kedua, S6 yang kedua itu yang rasionya min setengah. Jadi sama dengan A-nya masukin tetap 64, 1 dikurangi pakai kurung kalau ada minus ya, min setengah pangkat 6 per 1 kurang min setengah. Jadi hasilnya 64 per 1 kurang min setengah 3/2, jadi plus ya. Terus atasnya 1 dikurang 1/64. Negatif pangkat genap itu hasilnya positif. Tapi karena ada minus di depannya jadi minus lagi ya. 64 bagi 3/2. 64 bagi 3/2 128/3. Hah? Kok bisa gitu, Pak? 64 bagi 3/2. Berarti 64 kali 2/3 kan? Kaliin atasnya 128/3. Tuh, 128/3 ya. Oke, pecahannya kalian harus pintar ya. Terus 1 dikurangi 64 nih. Ini kan udah dihitung. Berarti tinggal yang ini kan. Yang ini 1 kurang 64. 1 kurang 64 berarti sama yang penyebut. 64/64 dikurangi 1/64. Yuk kita hitung. 128/3 dikali 63/64. Kita coret dulu 64 sama 128-nya jadi 2. 3 sama ininya bisa ya 21. Jadi hasilnya adalah 42. Nah, jawabannya bisa 2. Bisa 126, bisa 42. Itu guys. Nah, itu latihan kalian yang kemarin. Semoga kalian ngerti ya. Kita lanjut lagi latihan terus sampai kalian bisa. Dadah guys.